Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Teori Perkembangan Gerak. Pada kali ini, MS Akademi Indonesia akan berbagi pengetahuan tentang prinsip-prinsip perkembangan dan belajar motorik. Prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik adalah adanya suatu perubahan baik fisik maupun psikis sesuai dengan masa pertumbuhannya. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh gizi, status kesehatan, dan perlakuan gerak yang sesuai dengan masa perkembangannya. Bagi anak usia sekolah dasar, memperoleh kemampuan untuk bergerak secara berurutan, mengalami kemajuan dari mulai gerak sederhana hingga ke gerak yang kompleks, dan keterampilan gerak yang terkoordinasi. Proses perkembangan motorik cenderung bersifat terus-menerus dari mulai kepala sampai dengan kaki. Jadi, pada prinsipnya, rangkaian perkembangan motorik hingga gerak yang tertata sangat bergantung pada faktor kematangan dan integrasi sistem syaraf dan syaraf kerangka otot. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik. Nilai-nilai yang didapat dalam perkembangan motorik pada anak sekolah dasar antara lain mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman yang berarti. Artinya, anak akan memperoleh berbagai pengalaman gerak yang dibutuhkan selama hidupnya dan dapat mendukung terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Yang kedua, hak dan kesempatan beraktivitas. Artinya, anak memperoleh kesempatan yang banyak untuk melakukan berbagai aktivitas yang disukainya, sehingga dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ketiga, keseimbangan jiwa dan raga. Artinya, proses perkembangan yang sesuai dengan usianya akan melahirkan keseimbangan antara jiwa dan raga, sehingga tidak terjadi kondisi yang berlebihan pada salah satunya. Misalnya, kemampuan jiwanya yang menonjol atau raganya yang melainkan keduanya dalam keadaan yang seimbang. Yang keempat, mampu berperan menjadi dirinya sendiri. Artinya, dengan perkembangan motorik yang sesuai dengan masanya, anak akan mampu membenarkan dirinya sendiri. Selanjutnya, tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pertahapan kemampuan gerak, apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Hal tersebut sangat diperlukan untuk dapat memberikan dukungan kuat terhadap terbentuknya kualitas gerak yang proporsional pada usianya. Sedangkan fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Jika tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas gerak tinggi, berarti gerak yang dilakukan akan efektif dan efisien. Berbicara tentang fungsi perkembangan motorik, ada beberapa fungsi dalam perkembangan motorik. Di antaranya, yang pertama, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya ke kondisi yang bebas atau independence, tidak bergantung. Yang ketiga, fungsi perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Yang keempat, melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Sedangkan yang kelima, fungsi dari perkembangan motorik
dengan perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan self-concept. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama, sifat dasar genetik. Yang kedua, kondisi pralahir yang menyenangkan. Yang ketiga, pasca lahiran yang tidak ada hambatan, kondisi lingkungan, semakin aktif janin semakin baik perkembangan motoriknya. Yang keempat, karena rangsangan dan dorongan yang lebih banyak dari orang tua. Yang kelima, kelahiran sebelum waktunya memperlambat perkembangan motorik. Yang keenam, kelahiran yang sukar yang mengakibatkan kerusakan pada otak akan memperlambat perkembangan motorik. Yang ketujuh, anak yang mempunyai IQ tinggi menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan yang IQ di bawah normal. Dan yang terakhir, cacat fisik. Prinsip perkembangan motorik. Prinsip perkembangan motorik terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, perkembangan motorik bergantung pada kematangan otot dan syaraf, di mana di dalam tahap perkembangan gerak refleks yang dialami anak itu bermacam-macam. Mulai dari gerak refleks telapak tangan, gerak refleks simetrik leher maupun simetrik tidak simetrik leher, maupun gerak satu telapak tangan atau kedua telapak tangan, dan juga gerak refleks dalam berjalan kaki. Yang kedua, belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Dan yang keempat, dimungkinkan menentukan norma dan perkembangan motorik. Selanjutnya, ruang lingkup perkembangan motorik. Berbicara tentang ruang lingkup perkembangan motorik terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang dinamakan motorik kasar dan ada yang dinamakan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan otot-otot kasar, seperti gerakan berjalan, berlari, merangkak, maupun melompat. Sedangkan motorik halus adalah koordinasi antara mata dan tangan, tidak memerlukan tenaga tapi diperlukan kecermatan dan ketelitian. Misalnya, rangkaian menulis, menggambar, dan menjahit. Materi selanjutnya akan dijelaskan tentang belajar motorik. Sebelum berbicara terlalu jauh tentang belajar motorik, akan lebih baik kita memahami, mengetahui tentang pengertian belajar motorik itu sendiri. Dalam paparan slide ini dikemukakan beberapa pengertian belajar motorik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Drowensky menyatakan belajar motorik adalah belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskuler yang umumnya diekspresikan dalam bentuk gerakan tubuh atau bagian tubuh. Selanjutnya, menurut Oxenden menyatakan belajar motorik adalah suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Sedangkan menurut Smith menyatakan belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah
perubahan permanen dalam perilaku terampil. Karakteristik belajar motorik. Winarno dalam bukunya tentang motorik menyederhanakan tentang karakteristik belajar motorik dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, belajar motorik merupakan suatu proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan bahwa sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama-sama dan menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Dalam belajar motorik pun juga demikian. Di dalamnya terlibat suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil latihan. Yang kedua, belajar motorik merupakan hasil latihan. Dapat diartikan bahwa adanya perubahan perilaku motorik yang berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga, kapabilitas bereaksi sebagai hasil belajar motorik. Secara umum, dapat dinyatakan tujuan belajar atau latihan adalah untuk memperkuat atau memantapkan sejumlah perubahan yang terdapat pada kondisi internal. Kondisi internal biasanya disebut dengan istilah kebiasaan. Istilah kapabilitas penting sekali maknanya karena berimplikasi pada suatu keadaan berikut. Apabila telah terjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan itu kuat, maka keterampilan akan dapat diperagakan selama situasi yang ada mendukung. Yang keempat, hasil belajar motorik bersifat relatif permanen. Salah satu dari tujuan belajar motorik, selain untuk menguasai materi keterampilan yang dipelajari, juga agar keterampilan yang telah dikuasai tetap dapat dipertahankan. Karena keterbatasan kemampuan manusia, maka diperlukan latihan untuk tetap mempertahankan hasil latihan yang telah diperolehnya sebelumnya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa hasil belajar itu bersifat relatif permanen sehingga keterampilan motorik akan tetap dapat dikuasai selama yang bersangkutan tetap berlatih untuk menjaga dan mempertahankan kondisi yang telah dimiliki. Keterbatasan yang dimiliki manusia tersebut terbukti dengan munculnya teori lupa yang menjelaskan bahwa kemampuan manusia untuk mengingat sangat terbatas dan makin lama akan makin berkurang, bahkan bisa hilang atau lupa sama sekali. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Smith dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1988. Dan yang terakhir, karakteristik belajar motorik. Singer menjelaskan dalam proses belajar motorik perlu mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang pertama, faktor proses belajar. Artinya, bagaimana siswa mengolah informasi sehingga terjadi otomatisasi dalam melakukan gerakan. Yang kedua, faktor-faktor personal yang meliputi ketajaman berpikir, persepsi, inteligensi, ukuran fisik, pengalaman, emosi, kapabilitas, motivasi, sikap, jenis kelamin, dan usia. Yang ketiga, faktor-faktor situasi yang meliputi situasi alami dan sosial. Demikian pemaparan tentang prinsip-prinsip perkembangan dan belajar motorik, dengan harapan mudah-mudahan paparan yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.